Jiwa terpilih bersiaplah, di permukaan minggu ini mungkin tampak tenang. Tidak ada pertanda besar, tidak ada peringatan yang jelas. Seakan-akan dunia berjalan seperti biasa. Tetapi justru dalam ketenangan inilah, segalanya berubah paling drastis. Jika kamu cukup peka, kamu bisa merasakan ada sesuatu yang bergeser di bawah permukaan. Seperti arus bawah laut yang bergerak dalam diam, tanpa disadari, hingga akhirnya menciptakan gelombang besar yang tidak bisa dihindari. Lebih dari seminggu yang lalu, gerhana bulan total mengguncang langit, menggetarkan frekuensi bumi, memengaruhi ritme alam dan jiwa manusia. Itu bukan sekadar fenomena astronomi. Itu adalah pintu gerbang yang terbuka, sebuah penanda bahwa sesuatu sedang bergerak di tingkat yang lebih tinggi. Dan kini, tanpa peringatan yang nyata, kita sedang melaju cepat menuju gerhana lainnya pada 29 Maret. Kali ini, sebuah gerhana matahari. Bukan sekadar gerhana biasa, tetapi sebuah peristiwa kosmik yang menandai penutupan dan pembukaan kembali gerbang spiritual. Dua gerhana dalam satu periode adalah sesuatu yang langka. Ini bukan sekadar siklus alam. Ini adalah tanda bahwa roda takdir sedang berputar lebih cepat dari biasanya. Alam semesta sedang merombak energi, menggiring kita ke jalur yang seharusnya kita tempuh, atau menjauhkan kita dari sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan perjalanan jiwa kita. Tapi, ada satu hal yang harus kamu ketahui. Gerhana ini bukanlah kejutan terbesar minggu ini. Ada satu hari, satu momen yang hampir tidak diperhatikan siapapun. Kebanyakan orang bahkan tidak akan menyadarinya, sampai semuanya benar-benar terjadi. Hari itu adalah titik di mana energi mencapai puncaknya, di mana segalanya bisa berbalik arah. Ini adalah momen yang menentukan, ketika semesta memutuskan apakah kamu siap untuk melangkah ke babak berikutnya, atau tetap terjebak dalam siklus lama. Aku akan memberitahumu kapan dan mengapa nanti. Tetaplah waspada. Yang sedang terbentuk saat ini bukanlah sesuatu yang biasa. Ini bukan sekadar perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pergeseran besar, sebuah titik balik yang bisa mengubah segalanya. Sebagian besar orang tidak menyadari apa yang akan menghantam mereka. Mereka akan tetap terbuai dalam rutinitas, sibuk dengan hal-hal kecil, tanpa menyadari bahwa fondasi di bawah mereka sedang berubah. Dan inilah bagian yang tidak banyak orang pahami. Yang paling berbahaya bukanlah apa yang bisa kamu lihat selama gerhana. Bukan bayangan yang menutupi matahari, bukan kegelapan sesaat yang menyelimuti siang. Yang paling berbahaya adalah apa yang tidak bisa kamu lihat. Orang-orang akan terpaku pada pertunjukan di langit, keindahan, kesejajaran, keajaiban astronomi. Tetapi mereka melupakan sesuatu yang jauh lebih penting. Gerhana ini bukan hanya menghalangi cahaya, ia sedang menggeser garis waktu. Ia sedang menyelaraskan kembali jalur kehidupan. Ia sedang menghapus dan menulis ulang takdir dengan cara yang tidak bisa kita lihat. Setidaknya, tidak sampai kita benar-benar merasakannya. Dan inilah saatnya segalanya menjadi tidak nyaman. Sadar atau tidak, kamu sedang terpengaruh. Kamu mungkin merasa lebih gelisah dari biasanya, atau justru lebih tenang tanpa alasan yang jelas. Kamu mungkin mengalami mimpi-mimpi aneh, atau merasakan energi di sekitarmu berubah. Cara kamu berpikir, cara kamu merasa, cara orang-orang di sekitarmu berperilaku. Ini bukan kebetulan. Ada kekuatan tak kasat mata yang sedang bekerja, mengatur ulang segalanya, mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Jika kamu merasa ada sesuatu yang berubah tetapi tidak bisa menjelaskan apa itu, percayalah, itu nyata. Ini bukan imajinasi, bukan perasaan yang datang tanpa sebab. Ini adalah panggilan untuk bersiap. Sesuatu sedang mendekat, dan ketika itu tiba, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Jadi, dengarkan baik-baik. Perhatikan tanda-tanda. Jangan abaikan intuisi yang berbisik dalam hatimu, sebab dalam beberapa hari ke depan, sesuatu akan terungkap. Sebuah kenyataan yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Dan ketika itu terjadi, kamu akan mengerti mengapa aku berkata, bersiaplah. Kekuatan yang memanipulasi emosi, memicu peristiwa dan mengubah takdir. Setiap kejadian minggu ini akan berdampak langsung padamu. Perhatikan baik-baik,
karena mengabaikannya bukanlah pilihan. Dan percayalah, lebih baik menyadarinya sekarang daripada terkejut nanti. Saat Saturnus bersembunyi, kebenaran akan terungkap. Hari ini, sesuatu yang aneh sedang terjadi di langit. Sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam 15 tahun. Saturnus, planet karma, disiplin, dan pelajaran hidup, sedang menyembunyikan cincinnya dari kita. Dari bumi, cincinnya akan tampak hampir tidak terlihat, merata seperti garis tipis. Dan itu adalah sebuah pesan. Saturnus adalah guru besar. Ia memastikan kita belajar apa yang perlu kita pelajari. Tetapi, ketika cincinnya, tanda kekuatannya, menghilang dari pandangan, apalagi yang selama ini tersembunyi darimu? Kebenaran apa yang telah bersembunyi di bawah permukaan, menunggu momen yang tepat untuk terungkap? Minggu ini, apa yang ada dalam kegelapan akan melangkah ke dalam cahaya. Bersiaplah untuk wahyu. Bersiaplah untuk kesadaran tiba-tiba tentang orang-orang, situasi, bahkan tentang dirimu sendiri. Dan ini baru permulaan. Ini terjadi hanya beberapa hari sebelum bulan baru yang kuat. Itu berarti apapun yang terungkap sekarang bukan sekadar informasi, ini adalah sebuah riset. Kamu sedang diperlihatkan sesuatu untuk sebuah alasan. Apa yang kamu lakukan dengan itu akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Indera keenammu akan menyala. Kamu akan merasakannya. 27 Maret menandai sebuah pergeseran yang hampir tidak akan disadari oleh kebanyakan orang. Tetapi, kamu akan merasakannya. Bulan mencapai perihelion, bergerak lebih dekat ke matahari dari biasanya. Dan setiap kali bulan dan matahari masuk ke orbit yang lebih ketat, sesuatu dalam diri kita mulai terguncang. Seolah volume alam bawah sadarmu dinaikkan ke tingkat maksimal. Mimpimu menjadi lebih jelas. Pikiranmu terasa lebih nyaring. Perasaan intuisi dalam dirimu menjadi mustahil untuk diabaikan. Ini bukan hanya tentang intuisi. Ini tentang kebenaran yang selama ini tidak terlihat akhirnya menjadi sangat nyata. Pernahkah kamu mengalami momen di mana tiba-tiba sesuatu klik? Sebuah kesadaran yang selama ini ada di depan matamu selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tetapi entah mengapa kamu tidak bisa melihatnya. Itulah energi yang akan muncul di hari ini. Hal-hal yang selama ini kamu ragukan, jawabannya sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Jika kamu merasakan ketertarikan, kuat terhadap sesuatu atau seseorang, perhatikanlah. Jika sebuah pikiran melintas dalam benakmu, tampak datang begitu saja tetapi terasa penting, jangan abaikan. Itu adalah bisikan dari dirimu yang lebih tinggi, akhirnya menembus semua gangguan. Namun disinilah segalanya menjadi menarik. Karena dengan persepsi yang meningkat, datang pula beban dari mengetahui. Terkadang, melihat kebenaran itu tidak nyaman. Terkadang, kamu menyadari bahwa apa yang kamu inginkan untuk menjadi nyata sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Dan ketika itu terjadi, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu akan mendengarkan atau berpura-pura tidak melihatnya? Beberapa orang akan melawan intuisi mereka sendiri minggu ini. Tapi itu tidak akan berhasil. Kamu mungkin mendapati dirimu memikirkan orang-orang tertentu lebih sering dari biasanya. Merasakan perubahan dalam hubungan bahkan sebelum sesuatu terjadi secara nyata. Mungkin kamu merasa terdorong untuk mengambil keputusan yang selama ini kamu tunda. Atau kamu mulai menyadari pola yang sebelumnya tidak pernah kamu lihat. Inilah minggu di mana segala sesuatu tidak hanya terjadi padamu, tetapi terjadi melalui dirimu. Dan ada alasan mengapa semua ini terjadi sekarang. Karena pada 28 Maret, bulan akan sejajar dengan Saturnus. Dan saat itulah segalanya menjadi serius. Inilah hari yang telah aku peringatkan. Hari yang hampir tidak diperhatikan siapapun. 28 Maret, konfrontasi besar di langit. Pada malam ini, bulan dan Saturnus akan tampak bertabrakan di langit. Sebuah fenomena kosmik yang mencerminkan apa yang mungkin sedang terjadi di dalam dirimu. Ketika bulan, simbol emosi dan intuisi, bertemu dengan Saturnus, planet hukum,
karma, serta batasan, dampaknya bisa terasa seperti benturan yang tidak bisa dihindari. Jika kamu tiba-tiba merasa berat hari ini, merasa seperti ada sesuatu yang menahanmu, itu bukan sekadar imajinasi. Ini adalah getaran dari pergerakan energi yang lebih besar, sebuah panggilan untuk menghadapi apa yang selama ini kamu tunda atau abaikan. Ini bukan pelajaran yang lembut. Ini adalah konfrontasi. Ada sesuatu dalam dirimu yang sedang berusaha untuk bertahan, untuk tetap berada dalam zona nyaman. Tetapi energi Saturnus tidak peduli dengan kenyamanan. Ia hanya peduli dengan pertumbuhan, dengan apa yang perlu kamu hadapi agar bisa berkembang. Mungkin ini tentang perubahan yang enggan kamu terima. Mungkin tentang keputusan besar yang terus kamu hindari. Mungkin luka lama yang kamu pikir sudah sembuh, tetapi ternyata hanya terkubur di bawah lapisan kesibukan dan penyangkalan. Saturnus adalah guru yang tegas. Ia tidak akan bertanya apakah kamu siap. Ia hanya akan menunjukkan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dilepaskan, dan di mana kamu harus mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Dan yang membuat ini semakin intens, semuanya terjadi tepat sebelum gerhana matahari. Gerhana, pemadaman dan permulaan baru. Gerhana matahari bukan hanya fenomena langit biasa. Ia adalah titik balik, portal menuju babak kehidupan yang baru. Ia adalah momen ketika matahari, sumber kejelasan, kekuatan, dan kesadaran, meredup sejenak dalam kegelapan. Ketika cahaya matahari melemah, begitu pula pikiran sadar. Logika, alasan, dan kendali semuanya meredup untuk sesaat, memungkinkan energi yang lebih dalam untuk mengambil alih. Energi yang biasanya tersembunyi di balik kesibukan sehari-hari akan muncul ke permukaan. Orang-orang mungkin merasa cemas tanpa sebab, merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa. Yang lain mungkin tiba-tiba dihantui oleh perasaan lama, pola lama, atau kenangan yang mereka pikir sudah lama mereka tinggalkan. Ini bukan kebetulan. Gerhana berfungsi seperti portal. Ia membawa kita ke dalam diri kita sendiri, ke dalam bayangan yang selama ini kita hindari. Inilah sebabnya mengapa periode ini terasa begitu berat bagi banyak orang. Tetapi justru disinilah letak kekuatannya. Ketika matahari menghilang, naluri purba bangkit. Kita dipaksa untuk merasakan lebih dalam, untuk mempercayai intuisi kita, untuk menghadapi apa yang benar-benar ada di dalam diri kita, tanpa ilusi, tanpa topeng. Menghadapi energi ini, pilihan ada di tanganmu. Hari ini adalah ujian. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mempersiapkanmu. Jika hari ini terasa sulit, itu karena sesuatu yang lebih besar sedang mendekat dan kamu harus siap. Gerhana matahari bukan hanya tentang kehilangan cahaya. Ia adalah kesempatan untuk membentuk ulang realitasmu. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Berhenti berlari dari kenyataan. Apa yang kamu rasakan hari ini adalah petunjuk. Jangan abaikan. Hadapi, terima. Lepaskan apa yang harus dilepaskan. Dengarkan intuisi. Pikiran sadar mungkin tidak bisa memahami semuanya saat ini, tetapi hatimu tahu lebih banyak daripada yang kamu kira. Renungkan pelajaran dari Saturnus. Apa yang selama ini kamu tolak? Apa yang terus muncul dalam hidupmu tetapi belum kamu selesaikan? Inilah saatnya untuk mengambil tanggung jawab. Bersiap untuk perubahan besar. Energi gerhana membuka pintu menuju babak baru. Semakin kamu selaras dengan arus perubahan, semakin mudah perjalananmu. Tidak semua orang siap untuk ini. Tidak semua orang mau menghadapi ketidaknyamanan demi pertumbuhan. Tetapi, jika kamu membaca ini dan merasakan sesuatu di dalam dirimu yang bergema dengan pesan ini, itu berarti kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang cukup kuat untuk menghadapi transisi ini dengan kepala tegak. Jangan takut. Gerhana ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Tapi kuncinya adalah, ini bukan hanya tentang apa yang muncul ke permukaan. Ini tentang bagaimana kamu memilih untuk menghadapinya. Karena dalam setiap gerhana, ada hadiah, sebuah riset, kesempatan untuk mengarahkan kembali hidupmu. Tetapi sebelum riset itu terjadi, ada ujian.
kamu mungkin merasa seperti ditarik kedua arah sekaligus, antara masa lalu dan masa depan, yang dikenal dan yang tidak dikenal. Ini seperti momen sunyi sebelum badai, ketika semuanya terasa hening dan kamu bisa merasakan sesuatu sedang bergeser di udara. Itulah yang terasa dari gerhana ini. Dan ada sesuatu yang lain tentang gerhana, sesuatu yang kuno. Selama ribuan tahun, orang-orang percaya bahwa ketika matahari menghilang, tirai antara dunia menjadi tipis. Bahwa pesan, pertanda, dan kebetulan aneh semakin intens. Bahwa alam semesta berbicara lebih keras dalam gelap daripada yang pernah bisa dilakukannya dalam terang. Apa yang muncul sekarang adalah apa yang telah kamu kubur. Dan itu berarti kamu harus memperhatikannya. Tuliskan pikiranmu, mimpimu, emosimu. Itu adalah pesan, petunjuk tentang apa yang sedang ditulis ulang dalam hidupmu saat ini. Dan begitu matahari kembali, begitu pula kejelasan. Tapi pertama-tama, kamu harus melewati kegelapan. Ketika langit bergerak secepat ini, itu karena sesuatu yang besar akan terjadi. Pikirkan ini sebentar. 2 gerhana dalam satu siklus bulan. Gerhana bulan total pada 14 Maret dan sekarang gerhana matahari sebagian pada 29 Maret. Ini tidak normal. Ini bukan kebetulan. Gerhana adalah cara alam semesta menekan tombol reset. Jadi mengapa ini terjadi 2 kali dalam 1 bulan? Ketika kamu melihat gerhana berturut-turut seperti ini, itu berarti sesuatu sedang berakhir. Cepat, siklus karma yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sekarang sedang ditutup. Dan jika kamu tidak memperhatikannya, kamu mungkin terbangun suatu hari dan menyadari bahwa seluruh hidupmu telah berubah saat kamu tidak melihatnya. Orang-orang yang mengenali energi ini, mereka akan naik ke level yang lebih tinggi lebih cepat dari sebelumnya. Pintu-pintu baru terbuka. Kebenaran yang tersembunyi muncul ke permukaan. Peluang besar ditempatkan tepat di hadapan mereka. Tapi bagi mereka yang mengabaikannya, mereka akan merasa dunia mereka runtuh, bingung, tersesat, kewalahan. 2 gerhana dalam 1 bulan bukan hanya peristiwa kosmik, ini adalah lonceng peringatan kosmik. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan terbangun? Karena kamu tidak bisa melewatkan yang satu ini. Energi ini akan datang, siap atau tidak. Dan selanjutnya kita memasuki fase bulan gelap. Ujian yang sebenarnya. Ketika kamu tidak bisa melihat bulan, kamu harus mempercayai cahaya dalam dirimu. Fase bulan gelap telah tiba. Tanpa cahaya, tanpa petunjuk. Hanya dirimu, dan apapun pikiran, ketakutan, atau keraguan yang muncul ke permukaan. Dan disinilah kebanyakan orang menyerah. Karena ketika semuanya terasa tidak pasti, ketika tidak ada yang tampak bergerak maju, ketika tanda-tanda berhenti muncul dan sinkronisitas menjadi hening, apa yang akan kamu lakukan? Kebanyakan orang panik. Mereka mulai meragukan segalanya. Mereka mencari bukti bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi masalahnya, tidak ada bukti. Belum. Dan itulah intinya. Apa yang akan kamu pilih untuk percaya ketika tidak ada bukti harapan? Lihat. Ini adalah perbedaan antara orang yang melangkah ke garis waktu tertinggi mereka dan orang yang tetap terjebak. Siapapun bisa memiliki keyakinan ketika semuanya jelas. Ketika hidup memberimu konfirmasi demi konfirmasi, ketika alam semesta hampir menyajikan tanda-tanda di atas piring perak, ketika semuanya masuk akal. Tapi bagaimana saat semuanya tidak masuk akal? Bagaimana jika jalan di depan hanya kabut dan satu-satunya yang kamu miliki adalah intuisi yang menyuruhmu untuk terus maju? Itulah saat transformasi sejati terjadi. Karena ini bukan sekadar jeda energi, ini adalah ujian kepercayaan. Kebanyakan orang tidak akan lulus. Mereka akan menyerah pada ketakutan. Mereka akan mulai meragukan setiap langkah yang telah mereka ambil, mundur, ragu-ragu, meyakinkan diri bahwa mungkin mereka harus menunggu. Bahwa mungkin mereka salah tentang arah yang mereka tuju. Dan keraguan itu, ketidakpastian itu, itulah yang membuat banyak orang terjebak dalam siklus yang sama selama bertahun-tahun. Tapi mereka yang tetap maju, yang tetap memegang visi mereka bahkan dalam kegelapan, merekalah yang membuat lompatan besar.
Karena fase bulan gelap tidak mengambil apapun darimu. Ia justru mengungkapkan apa yang telah ada di dalam dirimu selama ini. Kekuatan, keyakinan, dan kemampuan untuk mempercayai dirimu sendiri ketika tidak ada orang lain yang bisa melihat apa yang kamu lihat. Dan mereka yang percaya, yang terus melangkah maju meskipun dalam ketidakpastian, akan terbangun setelah gerhana dalam keadaan yang sepenuhnya berubah. Karena kegelapan tidak berlangsung selamanya. Dan ketika cahaya kembali, segalanya berubah. Keputusan yang kamu buat minggu ini akan bergema hingga April dan seterusnya. Maret telah menjadi bulan yang penuh guncangan, wahyu, dan perubahan cepat. 2 gerhana, pesan tersembunyi dari Saturnus, dan tabrakan emosional dengan bulan. Dan sekarang, kita berdiri di ambang sesuatu yang lebih besar lagi. Karena April bukan sekadar bulan baru. Ini adalah permulaan garis waktu yang sepenuhnya baru. Dan inilah kenyataannya. Kamu tidak sekadar memasuki babak baru, kamu menciptakannya. Minggu terakhir bulan Maret ini adalah kesempatan terakhirmu untuk memutuskan apa yang akan kamu bawa bersamamu dan apa yang akan kamu tinggalkan. Alam semesta memperhatikan apa yang kamu lakukan sekarang. Bukan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Bukan apa yang kamu pikir kamu inginkan, tetapi apa yang benar-benar kamu pilih. Karena, sadar atau tidak, ini adalah persimpangan jalan. Pilihan yang kamu buat sekarang akan menentukan arah perjalananmu ke depan. Dalam beberapa minggu, kamu akan melihat kembali momen ini dan merasa bersyukur karena telah mengambil langkah yang tepat. Atau menyesal karena ragu-ragu. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan merangkul ketidakpastian, memasuki energi ini, melangkah maju meskipun belum memiliki semua jawaban? Apakah kamu akan percaya bahwa langkah pertama, meskipun kecil dan penuh keraguan, bisa membuka jalan yang lebih besar bagi pertumbuhanmu? Atau akankah kamu menolak? Akankah kamu memilih untuk tetap di zona nyaman, berpegang pada kebiasaan lama, membiarkan ketakutan dan keraguan menahanmu dari takdirmu? Karena satu hal yang pasti, energi ini tidak menunggu siapapun. Kesempatan ini adalah seperti air yang mengalir, dan jika kamu tidak menggunakannya sekarang, ia akan berlalu tanpa bisa kembali. Saat kita memasuki bulan baru, ini adalah saat yang tepat untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang masih mengikatku ke masa lalu? Apa yang benar-benar kuinginkan dalam hidup ini? Apa ketakutan terbesar yang selama ini membatasi langkahku? Apakah aku siap untuk mengambil risiko demi kehidupan yang lebih baik? Karena perubahan tidak datang dengan sendirinya. Ia membutuhkan keberanian untuk bertindak. Alam semesta hanya bisa membuka pintu, tetapi kamulah yang harus memilih untuk melangkah masuk. Mungkin kamu merasa belum siap. Mungkin ada suara kecil di dalam diri yang mengatakan, nanti saja, tunggu waktu yang lebih baik. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu. Tidak akan pernah ada waktu yang sempurna. Selalu akan ada alasan untuk menunda, selalu akan ada ketidakpastian. Namun, orang-orang yang berhasil bukanlah mereka yang menunggu keadaan ideal, melainkan mereka yang bergerak meskipun masih merasa takut dan ragu. Jika kamu terus menunggu sampai segalanya terasa nyaman, kamu mungkin akan menunggu selamanya. Oleh karena itu, keberanian bukanlah tentang tidak memiliki rasa takut, tetapi tentang tetap melangkah meskipun ada ketakutan di dalam diri. Bayangkan dirimu di masa depan, beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun dari sekarang. Apa yang ingin kamu lihat saat kamu melihat kembali ke titik ini? Apakah kamu ingin melihat dirimu sebagai seseorang yang berani mengambil langkah, atau seseorang yang menyesali kesempatan yang telah berlalu begitu saja? Karena hidup terus berjalan, dan pertanyaannya bukanlah apakah perubahan akan datang, tetapi apakah kamu siap untuk menyambutnya? Maka, mulailah dengan langkah kecil hari ini. Tidak harus besar. Bisa jadi dengan menetapkan niat yang jelas, melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi melayani pertumbuhanmu, atau mengambil satu tindakan konkret yang mendekatkanmu pada tujuanmu. Sekecil apapun langkah itu, jika dilakukan dengan tekad yang kuat, ia akan membawa perubahan besar dalam hidupmu. Jika kamu masih di sini, terima kasih atas perhatianmu.
Jika kamu menikmati konten ini dan ingin melihat lebih banyak lagi, pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe. Dukunganmu sangat berarti bagiku. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Aku ingin mendengar perjalananmu, tantangan yang kamu hadapi, dan bagaimana kamu memilih untuk menghadapi minggu terakhir bulan Maret ini. Sampai jumpa lagi. Jaga dirimu baik-baik. Dan jangan lupa kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Langkah pertama selalu ada dalam genggamanmu.